berdasarkan beberapa karya ilmiah seperti yang sudah eh, dapat kita lihat pada slide. Mungkin untuk tidak untuk mempersingkat waktu, kita bisa mempersilahkan Dokter Yoga untuk dapat memulai paparan. Silakan Dokter Yoga. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo dokter. Saya kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran dokter. Oh iya, Sehat dok? Alhamdulillah sehat dokter. Ya, silakan dokter. Ya, slide-nya ada. Oh, slide-nya ya. Siap dok, kita share ya dok. Mohon ditunggu. Ya, ya ini. Ya, jadi kita akan membahas ASI sebagai pondasi tumbuh kembang anak. Slide. Nah, jadi pentingnya, kenapa sih ASI itu sebagai pondasi tumbuh kembang anak? Jadi sebelum kita bahas itu, kenapa sih begitu? Apa pentingnya menyusui? Jadi menurut WHO 2023, ternyata hanya 44% bayi baru lahir di dunia itu mendapatkan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Di mana target global WHO 2025 ini di tahun ini naik menjadi lebih dari sama dengan 50%. Dan menyusui menurunkan risiko kematian bayi sebesar kurang lebih 13%. Nah, ASI mengandung lebih dari 1.000 komponen bioaktif, termasuk di dalamnya ada antibodi, enzim, hormon, dan sel-sel hidup yang membantu bayi untuk melawan kuman dan melindungi bayi secara keseluruhan. Sehingga ASI itu bisa membantu mencegah bayi menjadi tidak sakit. Pada ibu, menyusui lebih dari sama dengan 12 bulan menurunkan risiko kanker payudara hingga 26%. Karena saat menyusui, hormon estrogen akan turun dan hormon progesteron akan naik. Sehingga risiko kanker payudara akan menurun pada ibu yang menyusui. Slide. Nah, untuk cakupan ASI eksklusif di Indonesia, berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2022, yang terbaru saya belum nemu, yang paling terakhir yang 2022, cakupan ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya sekitar 52,5%. Sedangkan untuk Riskesdas 2018, cakupannya sempat menurun menjadi 37,3%. Sebelumnya sempat naik hingga 54,3% di tahun 2013. Artinya, angka cakupan ASI eksklusif di Indonesia ini masih jauh dari target global WHO, yaitu kurang lebih 50-60%, dan target nasional itu lebih dari sama dengan 70%. Dan ternyata ibu-ibu yang melahirkan yang mendapatkan inisiasi menyusui dini itu hanya 58%. Nah, ini PR untuk rumah sakit untuk mengerjakan inisiasi menyusui dini pada saat ibunya melahirkan, baik itu secara sesar maupun normal. Slide. Nah, untuk penggunaan susu formula dan makanan pengganti ASI di Indonesia berdasarkan laporan UNICEF dan Save the Children tahun 2012, 2021, Indonesia menjadi pasar susu formula terbesar kedua di Asia dengan peningkatan konsumsi susu formula lebih dari 60% dalam satu dekade terakhir. Jadi dalam 10 tahun terakhir, angka konsumsi formula itu meningkat 60%, di mana penjualan formula bayi dan balita di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 miliar per tahun. Studi menunjukkan banyak ibu yang memulai menggunakan formula dalam 1 sampai 3 bulan pertama, padahal masih dapat menyusui. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh orang tua atau ibu menyusui, atau yang kedua, karena lingkungan yang memaksa ibunya untuk melakukan proses menyusui, atau yang ketiga, karena ketidakpercayaan diri ibu pada proses menyusui. Contohnya misalkan pas disusuin anaknya masih nangis, bingung, anaknya kok masih lapar, sehingga dia merasa ASINya kurang, sehingga memberikan susu formula. Padahal sebenarnya ASINya tidak kurang. Slide. Nah, tema Pekan Menyusui Dunia 2025 ini maknanya apa? Maknanya adalah untuk memprioritaskan menyusui dengan membangun sistem dukungan yang berkelanjutan, baik itu dari sistem yang di dalam rumah, lingkungan kecil, yaitu ibu dan keluarga, kemudian sistem lingkungan yang lain, fasilitas kesehatan, kemudian ke rumah sakit, dan sampai ke sistem yang skalanya nasional. Jadi bukan hanya soal ibu dan bayi, tapi juga lingkungan, sistem pelayanan, kebijakan publik, dan keberlanjutan generasi. Sistem pelayanan ini contohnya misalkan di rumah sakit menerapkan rumah sakit sayang ibu.
Untuk lingkungan, setiap di tempat pelayanan umum itu disediakan ruang untuk menyusui atau ruang untuk eh, membersihkan atau ruang tempat untuk bayi. Untuk kebijakan publik di tempat kerja, setiap tempat kerja harus ada ruang menyusui dan keberlanjutan generasi lainnya. Slide. Dampak menyusui untuk keberlanjutan lingkungan, menyusui secara 6 bulan eksklusif itu manfaatnya bisa untuk ibu, bayi, keluarga, dan lingkungan. WHO dan UNICEF, pemberian ASI dapat mencegah 820.000 kematian anak kurang dari 5 tahun per tahun secara global. Jadi, dengan memberikan ASI itu menghemat kurang lebih 4.000 liter air per bayi dan mengurangi emisi karbon hingga 700 kilogram karbon dioksida per bayi per tahun dan tidak menghasilkan limbah plastik dan kemasan susu formula. Slide. Untuk kontribusi terhadap SDGs, ASI itu merupakan pangan lokal yang tidak menimbulkan sampah dan rendah emisi. Untuk SDG 2 yang targetnya mengurangi angka malnutrisi dengan memberikan ASI eksklusif itu bisa mengurangi malnutrisi sekitar 50-60%. Untuk SDG 3, Good Health dan Well-being menurunkan kematian ibu dan bayi. Untuk SDG 12 dan 13, mengurangi limbah dan emisi. Slide. Nah, pentingnya ASI untuk bayi, ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi. Kenapa dia nutrisi terbaik bagi bayi? Karena dia mengandung semua gizi yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama kehidupan. Dan dia memberikan imunisasi alami dengan menyalurkan antibodi dari ibu ke bayi. Jadi pada saat ibunya sakit pun dia akan menghasilkan antibodi dan dia mengalirkan antibodi tersebut ke bayi. Makanya waktu pas zaman pandemi, pada saat ada orang tua yang terkena COVID, tetap dianjurkan untuk menyusui dengan memperlakukan protokol kesehatan yang baik. Tujuannya apa? Supaya antibodi yang terbentuk oleh orang tua keluar lewat ASI ibunya dan diberikan ke bayinya, sehingga bayinya terlindungi dari COVID. Untuk manfaat kesehatan jangka pendek, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif ternyata terlindungi dari diare dan infeksi saluran pernafasan, dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan ASI, di mana diare dan pneumonia ini merupakan dua penyebab utama kematian bayi untuk usia 0 sampai 2 tahun. Selain itu, ASI juga mempunyai jangka panjang, menyusui dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis di kemudian hari, dan bermanfaat bagi kesehatan ibu, menurunkan risiko kanker payudara dan indung telur dan depresi pasca melahirkan. Slide. Nah, untuk kecerdasan anak, ASI itu perannya dia berperan penting untuk nutrisi otak. Ternyata ASI itu kaya akan sumber lemak. Sumber lemak yang membantu kecerdasan otak itu berupa DHA, AA, kolesterol, dan growth factor. Di mana DHA dan AA ini sebagai bahan pembentuk sel otak supaya sel otaknya tumbuh dengan baik dan sel otak itu akan bisa bercabang dengan baik karena cabang-cabang kabel-kabel yang menghubungkan sel otak tadi itu terdiri dari AA dan DHA dan kolesterol. Nutrisi ini membantu membentuk sel-sel saraf dan jaringan otak yang optimal pada masa awal kehidupan bayi. Di mana bayi itu di 2 tahun pertama otak itu berkembang sekitar 80% untuk pertumbuhannya. Jadi ASI itu sangat penting untuk pertumbuhan otak. Gitu. Dan untuk hubungannya dengan IQ atau kecerdasan anak, ternyata ada efek positif dari durasi menyusui terhadap skor IQ anak. Itu skornya sekitar perbedaannya 0,3 sampai 1 poin dalam skor kognitif IQ setiap bulan itu akan bertambah saat anaknya menyusui. Kenapa dia bisa bertambah? Karena tadi sel-sel otak yang terbentuk menjadi lebih banyak sehingga jaringan otak yang terbentuk lebih baik. Gitu. Ya. Untuk kinerja akademis jangka panjang, anak yang disusui cenderung memiliki hasil perkembangan kognitif dan prestasi pendidikan yang lebih baik saat usia sekolah. Efek ini muncul karena adanya interaksi antara ibu dan bayi sehingga membantu mendukung perkembangan fungsi otak dan anak mendapatkan kasih sayang yang penuh. Karena kan dia dipeluk, merasa aman, merasa nyaman, dan bonding dengan orang tuanya juga jadi lebih baik. Slide.
Nah, untuk sistem imun, ASI ini dia membentuk sistem imun yang kuat. Jadi, sistem imun bayi baru lahir itu masih belum matang. Nah, ASI ini berperan sebagai sistem imun pasif yang ditransfer dari ibu ke bayi. Nah, sistem imun pertama yang keluar adalah kolostrum. Jadi, ASI awal. Kolostrum ini ASI awal yang berwarna kekuningan. Kita biasa nyebutnya vaksin pertama bayi. Kenapa disebut vaksin pertama bayi? Karena kolostrum ini mengandung imunoglobulin A yang sangat banyak dan sel-sel imun. Imunoglobulin A ini bekerja dengan cara menempel pada kuman usus bayi dan mencegah kuman tersebut menempel dan masuk ke aliran darah. Hasilnya, bayi jadi lebih jarang terkena diare, batuk pilek, atau infeksi berat lainnya. Gitu. Dan di dalam ASI itu terdapat kandungan antiinfeksi seperti laktoferin, lisozim, oligosakarida, dan prebiotik. Dan semua itu tujuannya untuk membantu sistem pencernaan bayi dan membentuk mikrobiota usus yang sehat. Mikrobiota itu bakteri usus yang berperan untuk melindungi usus. Sehingga 70% imun ada di saluran cerna. Sehingga saat saluran pencernaan baik, anak juga akan terlindungi dari penyakit pencernaan dengan baik. Karena dia kaya akan IgA, saluran pencernaannya jadi terlindungi dengan baik. Jadi sistem imunnya jadi lebih kuat. Gitu. Semua manfaat ini bisa di, dibayangkan ASI itu segitu baiknya sehingga bayi yang mendapatkan ASI dia bisa melindungi bayi dari berbagai macam penyakit. Slide. Kemudian untuk pencegahan stunting dia perannya di mana? Jadi ASI eksplosif itu membantu agar anak tumbuh dengan optimal dan mencegah kurang gizi. Jadi stunting itu apa sih? Stunting itu adalah kondisi di mana terjadi malnutrisi kronis. Terjadi kekurangan nutrisi secara berkepanjangan yang berdampak pada tidak optimalnya pertumbuhan otak dan tidak optimalnya status pertumbuhan anak dalam bentuk berat badan dan tinggi badan. Di mana stunting ini masih menjadi masalah di Indonesia saat ini. Dan ternyata ASI eksklusif itu membantu untuk supaya anak tumbuh dengan optimal karena dia mudah diserap dan ASI menjamin mendapatkan protein, lemak, vitamin dan mineral yang cukup di usia 0 sampai 6 bulan. Dibandingkan dengan waktu zaman saya kecil dulu ada namanya air tajin. Air tajin itu gizinya nggak seimbang karena dia mengandung karbo saja. Atau ada beberapa orang tua yang hanya memberikan di usia 4 bulan atau di usia 3 bulan sudah diberikan pisang. Nah, itu tidak membantu menambah nutrisi bayi. Dan ternyata dengan memberikan ASI, penelitian di Indonesia, resiko stunting turun hingga 20%. Sehingga ASI sangat bagus untuk mencegah stunting dan mencegah infeksi berulang yang nantinya saat bayi terlindungi dari penyakit, dia jadi nggak sakit, dia bisa tumbuh dengan baik. Karena saat dia sakit, otomatis energi keluar akan meningkat, berat badan nggak naik, tinggi badan nggak naik, dan pertumbuhan otak juga akan terganggu. Ini alasannya mengapa pemerintah dan banyak tenaga kesehatan sangat menganjurkan ASI eksklusif selama 6 bulan untuk semua ibu. Slide. Nah, kalau untuk perlindungan dari infeksi, ASI itu mengurangi pneumonia berat hingga 70% dan diare pada 1 tahun pertama. Jadi, dengan memberikan ASI, ternyata bayi menjadi lebih jarang sakit. Dan menurunkan kejadian infeksi saluran telinga menjadi jarang infeksi saluran telinga. Infeksi saluran telinga itu ada kotoran atau cairan keluar dari telinganya. Dan perlindungan lebih penting di daerah sanitasi yang kurang baik. Jadi pada beberapa bayi yang berada pada lingkungan yang kurang baik, itu bisa membantu untuk melindungi dari segi pencernaannya dan dari segi saluran pernafasannya. Di hasil eksklusif adalah tameng bayi terhadap infeksi-infeksi yang sering menyerang bayi, sehingga bayi menjadi lebih sedikit sakit dan tumbuh lebih optimal. Slide. Untuk pencegahan alergi, ASI itu bisa mengurangi resiko asma, eksim, alergi makanan pada saat bayi diberikan ASI eksklusif. Karena komponen imunnya mendidik sistem kekebalan tubuh bayi agar tidak melakukan overrespon. Dan efektif terutama pada keluarga yang dengan riwayat alergi. Nah, nanti tinggal dilihat tuh, jika alerginya sudah muncul, ASI itu membantu mengatur sistem imun bayi agar tidak kaget saat terpapar dengan alergen. Karena tadi dia mengandung banyak imunoglobulin A. Ya, slide.
Menyusui untuk ibunya, dia membantu untuk ketenangan dan stimulasi dini. Jadi dia bagus untuk menenangkan ibu dan bayi. Karena pada saat kontak kulit, oksitosin itu akan keluar sehingga ibu merasa menjadi lebih nyaman. Sehingga ASI-nya menjadi lebih deras. Saat bayinya dipeluk oleh ibunya, pada saat dia menyusu dengan ibunya, bayinya mendengarkan detak jantung ibunya, dia akan menjadi lebih rileks. Sehingga dia bisa menghisap dengan baik dan ibunya pada saat dihisap, dia mendapatkan refleks penenang alami. Sehingga terjadi bonding antara ibu dan bayi. Dan pada saat menyusui, biasanya bayinya akan melakukan stimulasi multisensori dalam bentuk memegang-megang, dalam bentuk sensori sentuhan, kemudian dalam bentuk suara, dia pas nyusu ngomong ah. Bisa dalam bentuk suara, aroma, mencium bau badan ibunya, bau ASI, dan mendapatkan sensori visual sehingga membantu mendukung perkembangan sensorik dan sosial bayi. Slide. Nah, di samping kita mengatur bahwa ibu harus menyusui dengan baik, ternyata ibu ini harus didukung oleh lingkungan yang baik, terutama dukungan ayah, keluarga, dan lingkungan. Karena dengan mendapatkan dukungan dari suami atau ayah, peluang ASI eksklusif menjadi lebih tinggi. Contoh, saya waktu itu beberapa kali dapat pasien, ternyata ibunya melakukan atau memberikan susu formula bukan atas keinginan dia, tapi karena desakan dari lingkungan. Karena merasa anaknya nangis terus lingkungannya ngomong itu anaknya kelaparan kali, jangan-jangan masih haus, ASINya kurang, sehingga dia dipaksa oleh lingkungannya untuk memberikan susu formula. Jadi salah satu penyebab tidak terjadinya ASI eksklusif adalah lingkungan yang tidak kondusif. Jadi peran ayah sangat penting. Dan peran keluarga itu membantu pekerjaan rumah agar memberikan suasana yang tenang, bukan menjadi suasana menjadi lebih tegang atau suasana menjadi lebih riuh. Jadi kalau bayi nangis harus tenang, rileks. Tenangkan dulu. Bayi menangis itu komunikasinya ada 4. Yang pertama dia pipis atau pup. Jadi perhatikan popoknya dulu, bersihkan popoknya. Setelah dia dibersihkan, gendong dulu, tenangkan dulu, baru disusui sehingga tidak terburu-buru. Dan lingkungan kerja yang ramah ASI dan komunitas dan konseling laktasi juga membantu meningkatkan keberhasilan. Jadi buat bunda-bunda yang sedang mengikuti webinar ini, jika terdapat suatu problem menyusui, bisa segera konseling laktasi. Mungkin di area Rumah Sakit Permata Dali Mas Serpong kita banyak konselor laktasi yang sangat baik untuk membantu bunda-bunda yang mempunyai masalah menyusui. Ya, Pak. Slide. Slide. Lanjut. Nah, menyusui di area menyusui di area digital ini bagaimana? Jadi akses informasi itu kalau bisa bunda harus mendapatkan sumber yang kredibel. Sumber yang kredibel itu paling baik itu bisa dari WHO, dari situs IDAI, atau bisa juga dari UNICEF. Gitu. Ataupun bisa juga melakukan konsultasi laktasi, bisa dalam bentuk online, offline, bisa dalam bentuk online. Online itu dalam bentuk daring, atau gunakan aplikasi pelacak menyusui yang sekarang sudah banyak bisa diakses di mobile handphone. Kemudian ada komunitas online yang memberikan dukungan dan solusi kepada ibu-ibu yang menyusui. Sehingga orang tua atau ibu yang menyusui yang galau terhadap ASINya bisa mendapatkan informasi yang baik. Karena yang sering terjadi sekarang informasi itu kan masuk terlalu banyak. Sehingga ibu menyusui ini bingung informasi ini benar atau tidak. Cara untuk melakukan validasinya adalah ya ketik di belakangnya ditambah kata kunci WHO, IDAI, atau UNICEF. Atau jika memang masih mendapatkan masalah, jangan ragu untuk konsultasi laktasi. Tenang saja, dokter laktasi atau konselor laktasi hampir semuanya tidak pernah ada yang menjudge ibu yang mendapatkan atau problem menyusuinya, nggak pernah dijudge. Pasti akan diberikan solusi yang terbaik dalam proses menyusui dalam bentuk perlekatan, posisi, dan lain-lain. Gitu. Jadi nantinya teknologi yang ada saat ini bisa dimanfaatkan dengan tepat dan bisa menjadi sahabat untuk ibu menyusui. Dan yang paling penting tidak boleh
terburu-buru untuk selalu menelan informasi yang didapat sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih kredibel. Slide. Kesimpulannya, ASI merupakan suatu investasi masa depan anak, baik fisik, mental, dan emosional. Dukungan lintas pihak adalah kunci, yaitu berupa dukungan suami, dukungan keluarga, dukungan lingkungan sekitar dalam bentuk lingkungan kerja, lingkungan public service, dan satu lagi adalah dukungan dari tenaga kesehatan. Teknologi bisa membantu, tetapi tetap sentuhan kasih sayang yang utama. Jadi, belajar daring, konsultasi daring itu memang kelihatannya gampang, tapi tetap proses menyusuinya harus belajar secara langsung. Dan mendukung ibu menyusui ada tugas bersama keluarga dan masyarakat. Slide. Iya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Baik, terima kasih Dokter Yoga atas paparannya yang sangat padat data dan membuka wawasan kita ya, bahwa ternyata pemberian ASI itu tidak hanya tentang bayi, tapi lebih dari itu berhubungan dengan satu generasi. Luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat sudah banyak sekali dokter pertanyaan di kolom chat. Nah, izin Bapak Ibu, beberapa pertanyaan mungkin saya kelompokkan agar dapat dibahas secara lebih baik gitu ya dengan narasumber kita. Yang pertama mungkin kita ke Dokter Dika dahulu ya dok. Ada beberapa pertanyaan dok, sepertinya tentang lip tie dan tongue tie, kemudian sering distraksi saat menyusui, serta tentang nipple yang tenggelam. Boleh Dokter Dika untuk langsung dijawab saja dok pertanyaannya, silakan dok. Iya, ini ada, apakah anak yang ada lip tie dan tongue tie berpengaruh pada suplai ASI? Iya, ini memang ternyata berpengaruh, walaupun kelihatannya kayaknya sih. Emang setiap bayi yang dilahirkan tuh ada tongue tie lip tie gitu. Sebenarnya ada, tapi untuk derajatnya beragam. Dan apakah ini akan mengganggu suplai ASI? Sebagian besar iya, karena ketika menyusui itu lidah bayi itu tidak bisa menarik puting sampai ke belakang, sehingga eh, meneteknya tuh hanya di depan putingnya aja. Nah, kalau hanya menetek di depan putingnya aja, artinya yang di apa ya, yang di hisap bayi itu tidak maksimal asinya. Nah, sehingga merespon tuh ke otak, oh jangan menghasilkan ASI dulu karena ASInya masih ada. Nah, itu sih kurang lebih gambarannya gitu. Terus ini aku langsung ya dok, aku jawab yang pertanyaan berikutnya ya. Oke, Iya dok. Aku mau tanya, saya mempunyai permasalahan nipple tenggelam. Mei kemarin saya baru lahiran anak pertama saya dengan SC. Sejak hari pertama ASI saya tidak keluar. Namun namun di sana tetap diajak IMD dan DBF. Pas hari kedua ASI saya keluar namun sedikit. Bayi saya susah menyusu sedangkan dia dia sudah kehausan. Hari ketiga payudaranya keras. Namun karena nipple tenggelam, susah dan dipamping juga tidak keluar. Hari keempat dipijat laktasi dan sudah tidak keras. Jadi dipamping satu hari cuma 30 mili aja. Dan DBF juga susah, bayinya jadi nangis kejer. Akhirnya di hari keempat, sekarang sulsufor. Masalah nipple dan suplai ASI saya rendah. Sudah sudah juga diajari dokter laktasi posisi menyusui berbagai cara. Terus minum ASI booster, makan sayur protein untuk nipplenya pakai nipple shield. Pakai nipple puller, pad. Tetap aja tidak muncul dan susah. Kira-kira gimana ya cara mengatasinya kalau saya tidak bisa DBF, saya mau pumping ASI-nya keluar, tapi ASI saya tidak keluar. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi kaitannya mungkin ada tongue tie atau lip tie.
Jadi sebenarnya bayi itu menetek itu tidak hanya pada puting, tapi kan pada aerolanya. Jadi mau putingnya tenggelam atau datar mungkin ya, itu masih bisa untuk menyusui. Nah, oleh sebab itu harus dipastikan dulu nih kondisi bayinya. Ada tongtai atau liptai atau enggak. Karena kalau ada tongtai atau liptai, ini bayi akan sulit untuk menghisap si putingnya ini. Nah, ketika bayi ini sulit untuk menghisap putingnya, otomatis ASINY-nya kan jadi belum bisa belum bisa ditambah karena kan tuh respon ke otak ya, Dok, gitu kan. Jadi mikirnya tuh jadi kayak oh, ini ASINY-nya masih banyak, jadi jangan diproses dulu. Kecuali kalau ASI yang dikeluarkan sudah banyak, baru akan diproses sehingga eh, muncul lagi ASI yang baru. Nah, terus ini juga bisa nih kemungkinan, maksudnya kan dia minum ASI booster. Sebenarnya gini, mekanisme kerjanya kalau tongtai liptainya belum diberesin, kemungkinan menghisap payudaranya jadi susah, ya kan? Jadi kalaupun dia minum ASI booster, akhirnya payudaranya jadi kencang, tapi dia belum bisa menghisap gitu. Jadi ini muter ceritanya jadi muter. Jadi memang ini harus dipastikan dulu dari segi bayinya kondisinya gimana, sehingga karena gini, kalau misalnya ya dia minum ASI booster, tapi bayinya tidak bisa menetek, yang ada payudaranya bengkak gitu. Kalau misalnya nanti lama-lama dipaksa untuk netek, terus terjadi crack, putingnya jadi lecet, nanti malah jadi mastitis. Jadi sebaiknya sekarang stop aja dulu tuh apa namanya ASI boosternya. Tetap makan yang bergizi, tetap makan yang ibu sukai apa supaya ASINYA juga tetap banyak gitu karena ibu kan kembali lagi nih ibunya happy, ASINYA pasti banyak. Tapi kembali juga ke dari segi anaknya, kalau anaknya itu menghisapnya nggak maksimal, respon untuk menghasilkan ASI yang banyak juga jadi berkurang. Nah, oleh sebab itu kayak gini-gini tuh harus diperiksa dari segi bayinya juga dan ibunya juga gitu, Dokter Indri. Semoga ibunya yang bertanya ini ya kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya silahkan. Iya, Terus eh pumping, iya karena kalau pumping kan jadi takutnya membatu atau apa, nah itu yang harus kita observasi juga gitu itu ya. Terus ada lagi Ibu Natasha ya, Dokter Indri. Saya working mom dan saat ini anak saya usia 6 bulan. Kecenderungan anak saya memang lebih senang minum lewat DBF. Karena itu ketika saya kerja, bayi minum ASI lewat dot, tapi nggak suka. Jadi jumlah minumnya sedikit. Lalu pas dia benar-benar haus, baru minum pakai dot. Em, apa apa bisa diberikan advice dok agar anak tetap minum ASI banyak dari dos saya bisa sampai sore. Saya khawatir kalau ada pekerjaan. Nah, kalau kondisinya kayak gini, misalnya bayinya nggak pakai dot, bisa pakai gelas, tapi harus latihan. Jadi yang mengasuh atau eyangnya atau susternya boleh untuk belajar ke polilaktasi, belajar untuk cara pemberian ASI itu dengan gelas gitu. Malah ini malah bagus nih, jadi nggak terjadi bengong putih karena dot gitu ya. Terus, apa benar dok kandungan zinc dan imun dari ASI baru ada ketika anak DBF dan di ASIP tidak ada? Enggak. Jadi mau apa ya? Mau ASIP ataupun mau DBF, kandungan ASI itu tetap sama. Terus nanti ada juga tuh pertanyaan, dok kalau ibunya ternyata makannya nggak bergizi atau ya secara ekonomi misalnya gitu ya nanya ASINYA berarti jelek ya? Enggak, sama juga Allah sudah menciptakan ASI dengan sedemikian lengkapnya, sedemikian sangat sempurna kandungannya yang insya Allah bermanfaat ke bayinya. Itu sih Dokter Indri. Ada lagi ya. nggak? Oh, ada lagi ya Dokter Indri? Boleh kita bagi ke beberapa sesi mungkin ya dok ya Oh ya supaya boleh. nggak capek jawabnya. Banyak sekali memang Alhamdulillah, Masya Allah respon peserta siang Iya. ini sangat
luar biasa. Kita mempunyai banyak pertanyaan. Sementara beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Dokter Dika. Saya simpulkan Bapak Ibu, jika memang terkait dengan hal-hal yang sangat teknis seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Dika, mungkin bisa eh, diperlukan gitu evaluasi baik kepada bayi maupun kepada ibunya gitu. Nah, konselor laktasi kita setiap hari ada di rumah sakit. Mungkin bisa menghubungi konselor laktasi kita untuk pertanyaan yang sangat teknis agar jawabannya juga sesuai gitu ya, Dok ya. Ya, baik. Untuk sesi pertama tadi dengan Dokter Dika kita sudah menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua dengan pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih ke dokter yoga barangkali ya dok ya. Ini kebetulan kita punya satu pertanyaan dari Bapak Imam, nampaknya satu-satunya peserta bapak-bapak pada siang hari ini. Jadi Bapak Imam menanyakan seberapa penting peran ayah untuk bisa mendukung pemberian ASI mulai dari masa kehamilan, melahirkan, dan 2 tahun pertama. Ini termasuk bagaimana menghadapi campur tangan keluarga terdekat yang kurang terpapar soal edukasi ini. Ya, mungkin dari Dokter Yoga bisa memberikan jawaban, Dokter. Silakan, Dok. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Kan tadi kan salah satu yang mendukung supaya terbentuk suatu gerakan Asia eksklusif itu adalah dukungan dari lingkungan, terutama suami. Nah, peran suami di mana? Yang pertama, pada saat ibunya hamil, jadi kalau kita ngomongin konseling laktasi itu bukan saat bayinya lahir. Jadi ada namanya prenatal counseling. Jadi pada saat ibunya sedang hamil, itu sebaiknya konseling laktasi itu minimal 2 kali. Untuk pertemuan pertama itu adalah untuk belajar mengetahui terjadinya perubahan dari payudara orang tua atau payudara dari ibunya. Jadi pada saat ibunya sudah masuk di trimester kedua dan ketiga, biasanya bentuk payudara itu sudah mulai berubah dan sudah mulai ada beberapa ibu yang hamil sudah memproduksi ASI. Jadi dikenalkan dulu tuh secara garis besar bentuk payudara, fungsi puting, cara melekat, dan proses menyusui. Sehingga nanti pada saat ibunya lahir atau bayinya lahir, ibunya itu nggak terlalu kaget. Nah, dan pada saat proses konseling tadi, suami ini sebaiknya hadir mendampingi. Jadi biasanya kalau konseling laktasi itu harus sama suami. Kalau saya biasanya kalau misalkan meminta pasien, Bu, jangan lupa konseling laktasi ya. Saya biasa bilang tuh sama suami ya. Kenapa? Karena orang pertama yang bisa melindungi ibu dari segala macam kesetresan di dalam rumah itu adalah suami. Karena bagi ibu menyusui, suaminya cuman membantu memindahkan botol aja atau dia mijitin aja tuh hasil langsung deres tuh. Langsung keluar tuh oksitosin. Jadi si suami ini harus tahu nih proses menyusui itu gimana sih? Dimulai dari tadi tuh yang sudah diberikan informasi oleh Dokter Dika. Ada namanya proses inisiasi menyusui. Inisiasi menyusui itu dari bayinya masuk, ini putingnya masuk ke masuk lidahnya ngedorong, putingnya keangkat, susunya keluar. Nah, itu berhubungan dengan proses perlekatan sehingga nanti si suami ini bisa membantu mengkoreksi jika posisi bayinya tidak baik. Kenapa? Karena pada ibu menyusui biasanya dia yang penting nempel gitu. Tapi dia tidak pernah memperhatikan posisi bayinya, posisi dia sendiri. Karena pada saat menyusui itu di samping bayinya harus nyaman, ibunya juga harus nyaman, sehingga mendapatkan latching on yang sempurna. Nah, itu hanya bisa dilihat oleh orang yang melihat. Dan orang yang melihat itu harus tahu posisinya yang benarnya bagaimana. Gitu. Kadang, karena konsep merawat bayi itu kan prinsipnya treat your baby like you treat yourself. Rawatlah bayi seperti kita ingin dirawat, seperti kita ingin merawat diri sendiri. Sehingga nanti lihat tuh pada saat menyusui, posisi bayinya gimana. Jangan-jangan pada saat dia nyusuin, palanya oleng. Sehingga dia mau nelen, susah. Sehingga bayinya jadi susah nelen. Dan untuk menghadapi campur tangan keluarga terdekat, ya salah satunya adalah ya suaminya harus mendapatkan informasi yang cukup sehingga bisa membantu membela atau melindungi ibu yang menyusui tadi. Karena bisa jadi ada beberapa kondisi yang saya bilang tadi tuh.
ada pasien datang ke saya, pasti tanya, oh ibu kenapa? Dapatnya susu formulasi. Oh iya dok, soalnya anak saya nangis terus, kayaknya kehausan. Terus kata eh, yang sepuhnya, nanti takut saya bilang nyalain neneknya, cuman yang biasa memang yang ngomong kan biasanya yang sepuh-sepuh ya. Kata yang sepuhnya, haus kali tuh, kayaknya kurang minumnya, coba dilihat. Sehingga suaminya nyuruh, coba kamu pumping. Suaminya bukannya membela ibunya, tapi dia membela mamanya, gitu. Ya, itu sering terjadi. Sehingga ibunya merasa sendiri. Sehingga muncullah suatu kondisi namanya depresi pasca melahirkan atau postpartum blues syndrome. Karena dia tidak merasa sendirian, tidak mendapatkan dukungan apapun dari lingkungan. Sehingga dia terpaksa menggunakan susu formulasi. Sehingga pada saat dia bercerita, dia menangis. Terus dia bilang, oh, ibu sudah konseling laktasi belum? Belum, dok. Karena anaknya setelah minum susu formula dengan botol, oh dia langsung diem, dok. Jadi ya udah, akhirnya saya pakai susu formula gitu. Sambil menangis. Saya bilang, oh kalau memang begitu, coba aja konseling laktasi supaya mendapatkan informasi yang seimbang antara informasi dari lingkungan dan informasi dari medis. Sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak terburu-buru. Betul. Dan itu sering terjadi. Itulah peran dari orang tua atau dari suami untuk membantu istri yang sedang menyusui agar bisa menyusui dengan baik. Peran yang kedua bisa juga melakukan pijat oksitosin. Jadi pada saat menyusui, suami bisa melakukan pijat oksitosin supaya ASI-nya keluar menjadi lebih baik. Gitu. Dan jika memang ada suatu problem, ya suami harus selalu mendampingi supaya istrinya ada teman untuk bercerita. Begitu. Iya, Mudah-mudahan menjawab. terima kasih Dokter Dika. Memang yang pertama suaminya yang harus teredukasi ya dok ya, baru yang lain-lain. Ya, dan betul Dokter Yoga di Rumah Sakit Permata Dalima Serpong, Dokter Dika bersama tim kita ada namanya 7 kontak bertemu dengan konselor laktasi dan itu memang bertemunya mulai dari kehamilan ya dok, 2 kali di masa kehamilan, 1 kali pada saat melahirkan, kemudian sisanya setelah melahirkan untuk memantau kondisi-kondisi dan permasalahan laktasi yang mungkin muncul. Baik, selanjutnya Dokter Yoga kita masih ada pertanyaan untuk Dokter Yoga dari Ibu Meira Naifah, 35 tahun dari Depok. Dokter Yoga, bagaimana cara kami orang tua agar memberikan pengertian kepada anak pertama dalam proses menyusui adik? Karena dia merasa terbagi kasih sayangnya. Anak yang pertama tidak ASI dok, sekarang usia 5 tahun, tapi badannya kecil. Bagaimana saya bisa mengetahui anak saya stunting atau tidak? Ya, silakan dokter. Ya, jadi kalau untuk membagi kasih sayang, sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama adalah ikut sertakan peran dari si kakak untuk mengasuh bayi. Jadi setiap si ibu melakukan tindakan apapun ke bayi, selalu minta tolong kakak, kakak tolong ini bayinya, coba sayang bayinya, coba tolong ambilin popoknya, dedenya pipis, bantuin mama, coba kita bantuin ngelap, bantuin bersihin bayinya, sehingga si kakak merasa bayi itu bukan sebagai saingan dia. Sehingga mulai muncullah rasa sayang dari si kakak ke si adik. Sehingga tidak muncul suatu sibling rivalry atau rival dari persaudaraan. Nah, yang kedua, pada saat tadi si kakak berat badannya kecil, bagaimana apakah sudah tahu stunting atau tidak? Yang pertama itu bisa dilihat dari grafik WHO. Grafik WHO itu dilihat nanti grafiknya untuk berat badan berdasarkan usianya, apakah sudah sesuai dengan usianya atau tidak. Kemudian nanti untuk berat badannya itu berada di usia berapa. Misalnya gini, dia berat badannya 9 kilo, tapi dia usianya 3 tahun. Nanti lihat di grafik tuh. Dengan usia 9 kilo, 3 tahun, dia berada di garis mana. Kemudian nanti berikutnya lihat lagi di grafik, berat badan 9 kilo itu berat badan anak usia berapa. Nanti buat dilihat kesenjangannya berapa. Nah, nanti tinggi badan juga sama. Dilihat di grafik, tinggi badannya dia berada di garis yang mana. Dan tinggi badannya dia itu anak usia berapa. Jika berat badan berdasarkan usia lebih rendah daripada tinggi badan berdasarkan usia, anaknya masuk kategori stunting. Dan itu yang menentukan adalah dokter anak. Jadi sebaiknya
Bunda tadi bawa anaknya ke dokter anak untuk dievaluasi. Sudah masuk kategori stunting enggak? Kalau memang sudah masuk kategori stunting, untuk pertumbuhan itu masih bisa dikejar. Karena pertumbuhan tinggi badan itu dia ada 3 kali masa percepatan pertumbuhan. Yang pertama di 2 tahun pertama, yang kedua di 5 sampai 8 tahun, yang ketiga di 12 sampai 17 tahun untuk perempuan, untuk laki-laki 14 sampai 20 tahun. Untuk pertumbuhan tinggi badan. Kalau untuk pertumbuhan otak, ya kita bisa semaksimal mungkin saja kalau sudah di atas 2 bulan. Karena di 2 bulan pertama itu pertumbuhan otak sudah 80%. Paling yang bisa dimaksimalkan adalah percabangan otaknya. Gitu. Sehingga nantinya si kakak juga bisa tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Tumbuh itu asosiasinya dengan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berkembang itu asosiasinya dengan kemampuan seorang anak untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, baik dalam bentuk kemampuan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial. Mungkin itu, Dokter Indria. Ya, baik, terima kasih Dokter Yoga. Jadi memang memerlukan kolaborasi juga dengan si kakak ya dok ya. Dan Ibu Meira jika memang memerlukan evaluasi yang menyeluruh tentang kondisi tumbuh kembang si kakak bisa datang ke dokter anak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh di Rumah Sakit Permata Delima Serpong sendiri. Dokter Yoga adalah salah satu dokter dengan spesialisasi di layanan tumbuh kembang. Ada setiap hari Sabtu dan Kamis jika berkenan melakukan evaluasi kakak. Ya, selanjutnya kita lanjut lagi Dokter Yoga, satu lagi ya dok, masih ada dari Ibu Yuni Armawati di Serengseng, Jakarta, usia 33 tahun. Dokter Yoga, anak saya dua-duanya tidak mendapatkan ASI full support. Saat ini anak yang kedua berusia 4 tahun. Di rambutnya terdapat uban atau rambut putih yang menggumpal, serta anak saya sering memisan. Baik yang pertama maupun yang kedua. Saya harus bagaimana ya dok? Saya belum pernah bawa ke rumah sakit untuk mimisannya. Apakah ini normal? Apakah ini pengaruh dari saya yang tidak sama sekali memberikan ASI karena mereka gemuk-gemuk semua? Ya, silakan Dokter Yoga. Ada lagi yang ingin konsultasi tumbuh kembang? Ya, jadi kalau ngomongin rambutnya berwarna putih itu bisa berbagai macam. Yang pertama bisa jadi ada turunan orang tuanya yang punya rambutnya ubannya banyak. Contoh kayak saya ini, saya ada uban. Nah, ini karena saya ada turunannya, bapak saya ada ubannya gitu. Ya, jadi bisa jadi itu memang ada turunan. Yang kedua bisa jadi memang status gizinya nggak seimbang. Status gizi nggak seimbang, salah satu contohnya adalah dia terlalu berat tapi dia nggak tinggi. Tandanya dia terlalu banyak gula tapi proteinnya kurang. Atau yang ketiga bisa jadi karena kalsiumnya kurang. Nah, jadi evaluasi adalah lihat genetiknya ada nggak yang rambutnya ubanan. Yang kedua, status gizinya bagaimana. Datang, bawa ke dokter anak. Tinggi badannya sesuai nggak? Berat badannya sesuai nggak? Berat badan per tinggi badan sesuai nggak? Yang ketiga, cek kadar kalsium dan vitamin D-nya. Gitu. Dan untuk yang berikutnya lagi, tadi pertanyaan yang kedua apa? Lupa saya. Oh, untuk mimisannya ya. Untuk mimisan apa yang harus dievaluasi? Mimisan itu terjadi karena si hidung itu dia ada salurannya, si salurannya dindingnya itu sangat tipis. Nah, kenapa dia bisa tipis? Yang pertama, bisa terjadi karena adanya perbedaan cuaca yang ekstrim antara di luar badannya bayi, di luar badannya anak dengan di dalam badan dia. Contoh misalkan, dia habis dari lingkungan AC, dia keluar panas terik. Nah, jadi pada saat dia lingkungan AC, dia lagi dinding hidungnya lagi kering. Terus pas dia keluar panas terik, dia jadi pecah. Jadi PR pertama adalah hindari perubahan cuaca yang ekstrim pada diri anak. Jadi jangan dari dingin langsung ke panas, jangan dari panas langsung ke dingin. Yang kedua adalah evaluasi apakah ada alergi atau tidak. Karena biasanya anak yang dengan mimisan itu suka ada dengan alergi hidung. Jadi dia suka gosok-gosok hidung, suka gini, suka bersin, atau suka pilek. Jika belum pernah dievaluasi, sebaiknya dievaluasi. Yang ketiga,
bawa ke dokter THT untuk dilakukan pemeriksaan hidung. Nanti dilakukan teropong, nanti dilihat hidungnya. Ada bengkak nggak? Dinding hidungnya bengkak nggak? Dinding hidung itu namanya kongka. Kongkanya hipertrofi nggak? Membesar nggak? Jika ada, nanti biasanya sama dokter THT dilakukan terapi. Supaya dinding hidungnya nggak bengkak. Kenapa dinding hidung bengkak bisa bikin mimisan? Ya bayangin aja kayak balon, saat ditiup makin lama makin gede, kulitnya makin lama makin tipis. Sehingga dia mudah teriritasi dan mudah luka. Sehingga dia jadi mudah jadi mimisan. Nanti sama dokter THT biasanya dikasih obat semprot hidung yang dilakukan terapi selama 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan diteropong lagi. Sudah mengempes belum? Jika sudah mengempes, stop. Sehingga resiko mimisannya jadi lebih rendah. Nah, yang terakhir, evaluasi ada riwayat alergi enggak kedua orang tuanya. Jika ada, ya berarti resiko mimisannya juga dari faktor keturunan juga bisa. Mungkin itu, Dokter Indra. Baik, terima kasih Dokter Yoga atas penjelasannya yang sangat lengkap. Jadi memang untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu untuk permasalahan adik sebaiknya memang dapat dilakukan beberapa pemeriksaan dan juga evaluasi bersama dokter yang terkait, misalnya dokter SPTHT, begitu ya dok ya? Iya. Ya. Kita lanjut lagi mungkin ke dokter Dika, dokter, karena tadi sudah cukup banyak dengan pertanyaan dengan dokter Yoga, kita pindah dulu ke dokter Dika. Dokter Dika, ini ada pertanyaan dari Ibu Citra dari Ciater, Tangsel. Dokter, bayi saya berusia 3 bulan terindikasi tongtai seperti kedua kakaknya yang diinsisi. Tapi bayi yang sekarang tidak diinsisi, belum konsul laktasi langsung. Usia 1 bulan, berat badannya hanya naik 100 gram, karena sebelumnya turun banyak. Payudara saya juga lecet parah. Berdasarkan pengalaman anak sebelumnya, saya inisiatif berikan sufor dengan alat SNS. Berat lahir 3,5 kilo, sekarang 3 bulan 5 kilo. Saya perlahan lepas sufornya karena sudah lancar DBF-nya. Pertanyaannya kira-kira kalau tidak diinsisi, anaknya nanti akan cadel gak ya dok? Saya lihat lidahnya agak pendek karena tong tainya itu. Terima kasih. Ya, baik Dokter Dika, Ya, silakan dok. Bu Citra ini emang harus dievaluasi dulu, kita periksa. Tapi biasanya kalau tidak diinsisi, yang pertama makanya jadi lecet-lecet ya, jadi lecet-lecet. Terus menghisap payudaranya juga nggak maksimal. Ini juga udah pakai SNS, berat lahir 3,5 kilo, sekarang 3 bulan beratnya 5 kilo. Kemungkinan itu juga kurang eh, maksimal gitu ya, apa namanya, menyusuinya. Terus kalau dia bisa cadel atau enggak, kemungkinan bisa cadel. Kemungkinan bisa cadel atau nanti ketika makan akan mudah apa ya, mengunyah yang maksimal, karena kan kalau kita mengunyah itu membutuhkan lidah juga untuk membantu menghaluskan makanan. Nah, beberapa kasus yang dia tidak insisi, kecenderungannya kalau makan itu suka dilepeh, nanti insecure lagi tuh ibunya. Dok, jangan-jangan makanan yang aku bikin gak enak ya dok, soalnya bayi suka ngelepeh. Nah, jadi sebenarnya tuh dia ngelepeh makanan itu bukan karena makanannya gak enak, tapi emang anaknya nggak bisa mengunyah dengan maksimal. Ada yang beberapa juga cerita akhirnya kalau makan daging mintanya dicincang gitu. Jadi bukan hanya cadel, tapi juga bisa karena makannya juga jadi proses makan itu jadi terganggu. Terus kalau sudah besar ada beberapa juga jadi kayak apa ya, kayak postur tubuhnya tuh kayak kurang oke. Jadi ada beberapa yang mengeluhkan kalau ngomong tuh kayak berlibet, kayak capek gitu, atau pusing. Nah, itu juga bisa jadi efek dari tongtai yang tidak diinsisi. Demikian, dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dika untuk pertanyaannya mengenai em, kondisi tongtai adik, tapi memang untuk memastikan lebih lanjut perlu dievaluasi langsung ya dokter dengan konselor laktasi. Barangkali Dokter Dika bisa menambahkan dok untuk adik yang saat ini 3 bulan beratnya 5 kilo, apakah dan berat lahir di 3 kilo, apakah itu sudah cukup baik atau bagaimana dokter? Ya, ini mungkin kalau ngeliat kalkulasinya sih ya se- oke-oke aja gitu ya. Tapi kan ini kan dengan sufor.
ya kan dengan bantuan SNS. Nah, makanya kita harus ngeliat dulu nih kalau nggak pakai SNS, kalau nggak pakai SNS dan SUFOR itu nanti hasilnya bagaimana gitu. Nanti ini makanya harus butuh evaluasi biasanya tuh gini ngelihatnya beberapa pasien tuh tidak diinsisi nih, nggak diinsisi di bulan pertama oke, di bulan kedua oke, di bulan ketiga oke, tapi nanti ketika di bulan keempat tuh mulai mandek, ya kan, mulai seret lagi tuh nanti seret lagi, tapi nanti akhirnya dianjurkan untuk MPASI dini, dah tuh oke lagi tuh MPASI dini kan, dah nanti pas di bulan biasanya di bulan ke-7, bulan ke-8 itu mandek lagi karena mulai naik tekstur makanannya sampai akhirnya ciri khasnya tuh kadang-kadang bayinya suka ngelepek itu sih paling paling ciri khas yang paling kelihatan banget. Jadi kalau berat badan sekarang oke mungkin goals gitu ya, tapi yang harus kita pikirkan adalah setelah bulan-bulan ini bagaimana gitu sih dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dika. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Em, dari Ibu Nungki, kenapa sudah menyusui DBF tapi BB anak tetap kurang? Jadi sampai sekarang mix dengan Sufor. Oh, ini sudah tadi ya dok ya? Ya, kita Iya. cek. Ya, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Melisa di Jakarta, usia 34 tahun. Apakah merangsang atau membersihkan daerah payudara hanya boleh di usia 37 minggu ke atas? Apakah pijat laktasi sesudah lahiran bisa dilakukan sendiri tanpa orang lain? Bagaimana cara pijatnya dan intensitasnya? Maksimal kolostrum itu paling lama keluar setelah berapa hari ya, Dok? Terima kasih. Sebenarnya kalau eh, ketika hamil nggak perlu dirangsang-rangsang karena takutnya nanti kalau dirangsang malah jadi kontraksi gitu kan. Terus boleh atau enggak pijat setelah kelahiran boleh aja. Biasanya nanti ke polilaktasi akan diajarin cara eh, pijatan payudaranya kayak gimana gitu. Terus maksimal kolostrum paling lama keluar tuh biasanya di hari keempat karena hari pertama dia lahir sampai hari ketiga itu biasanya bayi masih menyimpan nutrisi dari dalam kandungan. Jadi maksudnya bayi masih kenyang. Saya sering bilangnya kayak gitu. Nanti biasanya di hari ketika menjelang ke hari keempat itu sudah mulai keluar tuh asi-asinya di puting-putingnya mulai keluar. Jangan berpikiran bakal begitu keluar langsung satu jerigen ya atau 30 cc gitu ya jangan dulu karena memang sesuai dengan lambungnya bayi gitu kan berapa lambungnya bayi segitu juga yang ASI akan dikeluarkan jadi insya Allah tetap cukup walaupun kelihatannya kok dok kayaknya dikit ya terus kayaknya menghisapnya belum maksimal gitu nah ini makanya butuh ke polilaktasi untuk dievaluasi apa cara menghisapnya benar atau enggak atau hanya yang tadi hanya di putingnya aja nah kalau hanya di putingnya aja kan berarti dia menghisap tapi yang dia dapat tidak maksimal gitu. Itu sih dok. Baik, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut memang ya dok ya untuk memastikan apa masalahnya begitu ya dok. Iya. Kemudian mungkin ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir dokter, masih untuk dokter Dika sepertinya. Dok, bagaimana jika mastitis sampai dioperasi? Apakah bisa kambuh lagi? Dan bagaimana dengan bayi yang dirawat pakai NGT? Sekarang jadi sulit DBF dan malas menyusu. Dan apakah ada tanda stres pada ibu menyusui? Itu saya dok. Ya, Oke. silakan dok. Jadi kalau misalnya mastitis itu eh, bisa kambuh lagi atau enggak? Kemungkinan bisa-bisa aja karena kan tergantung ya ada infeksinya sama payudaranya yang bengkak. Jadi ya untuk kemungkinan infeksi lagi tuh mungkin. Terus bagaimana dengan bayi yang dirawat NGT sekarang jadi sulit DBF? Iya, karena kalau NGT itu kan sifatnya eh, apa ya proses untuk dia menghisap itu sudah nggak terlatih lagi gitu makanya untuk kondisi-kondisi kayak gini sebaiknya tetap kalaupun emang butuh NGT tetap diajari untuk DBF gitu tanda stres pada ibu menyusui ya ibu jadi ngerasa kayak kayak malas nyusu bahkan tuh kadang-kadang ngeliat bayinya tuh kayak yang udah kayak udah hopeless banget kayak udah males nah, itu udah salah satu dia stres kayak sudah males berusaha
mau menyusui, jadi kayak mikirnya tuh kayak potong kompas, udah kasih sulfur aja deh, atau udah deh kasih dot aja kayak gitu. Itu udah sebagai tanda-tanda stres. Sudah mulai kadang-kadang, dimulainya tuh kadang-kadang dari menyalahkan diri sendiri. Kasih saya nggak banyak, saya nggak bener nih cara nyusuinnya. Nah, makanya tadi bener yang dikatakan dokter Yoga bahwa lingkungan di rumah itu sangat menentukan keberhasilan menyusui, karena kalau sampai ibu itu stres, ASI jadi nggak lancar, bayinya juga jadi nggak mau netek, itu sering banget terjadi gitu dokter Indri. Ya, jadi memang ternyata stres ini sangat umum terjadi ya dok ya, dan Ya, em, tapi bantuan untuk itu tersedia ya dokter ya. ya. Iya, Betul jadi kita. tidak hanya tentang masalah teknis menyusui, tapi juga tentang masalah kondisi-kondisinya ya, dokter Dika Ya, dan dokter Yoga. ya, Silakan dok, ada tambahan dokter Yoga? Ya, mungkin saya tambahannya gini. Ini kan yang ngikutin kan dari tadi kan ngomongin laktasi, laktasi, laktasi. Nah, sebenarnya apa sih yang diajarkan di laktasi itu, gitu. Nah, nanti mungkin coba Dokter Dika mungkin bisa memberikan sedikit gambaran laktasi itu gimana. Jadi, kan kalau ngomongin proses menyusui, menyusui itu kan ada 3 komponen dasar. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah payudara, yang ketiga adalah bayi. Jadi nanti buat bunda-bunda yang mengikuti webinar ini adalah laktasi itu adalah yang dievaluasi 3 hal dasar tadi oleh konselor laktasi. Ya, ibu, payudara, dan bayi. Nah, nanti harus belajar tuh dari segi macam-macamnya. Nah, nanti mungkin Dokter Dika bisa sedikit menjelaskan konseling laktasi itu ngapain aja sih, sehingga nanti orang yang mengikuti webinar ini tuh bisa kebayang, oh ternyata kalau sudah mendapatkan masalah begini, saya harus laktasi. Oh ternyata laktasi itu seperti ini, gitu. Sehingga nanti tercapailah suatu keberhasilan menyusui dalam bentuk ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Mungkin gitu Dokter Dika. Kasih ya dokter. Ya, terima kasih dokter Yoga. Boleh dokter Dika, kita boleh diberikan gambaran sedikit tentang ya. konseling laktasi dok, silakan. Jadi kalau di poli itu biasanya ibu, atau kita datang ya ketika ibu baru melahirkan. Kalau kita ibu baru melahirkan, kita tanya ibunya sudah bisa gerak apa belum. Maksudnya kalau SC ya, sudah bisa mobilisasi atau belum. Terus nanti kita lihat payudaranya kayak gimana, sudah ada asinya banyak atau belum. Dilihat putingnya, putingnya menonjol atau rata atau masuk ke dalam. Ini kan berbagai macam jenis-jenis apa puting juga ada. Setelah itu posisi bayinya, menyusuinya kayak gimana? Ada beberapa gaya posisi bayi menyusui. Terus dari situ nanti kita lihat lagi evaluasi di bayinya ada tongtai, liptai atau enggak. Kalau misalnya ada, kita edukasi ke ibunya, Bu. Tongtai, liptai bermasalahnya tuh karena sebabnya ini. Kalau nggak diinsisi nanti jadinya gini. Jadi semuanya kita jelaskan. Dan eh, yang sering diingatkan juga sama ketua tim laktasi kita, Dr. Asi Prabur ini, bahwa harus ditekankan bahwa menyusui itu bukan dokternya yang nyuruh, tapi yang menyuruh menyusui itu adalah Tuhan gitu. Jadi di setiap apa ya, kayak Al-Quran, Alkitab itu sudah disampaikan, ada ayatnya yang menyebutkan bahwa seorang ibu harus menyusui bayinya selama 2 tahun. Nah, ya hal-hal kayak gini yang sifatnya suportif kayak gini yang bisa kita berikan di polilaktasi. Setelah itu nanti ibu nanti bisa kontrol 1 minggu untuk kita evaluasi berat badan. Nah, kalau dari berat badan ini nanti kita kembalikan lagi bu kondisi bayinya itu, misalnya ada tongtai atau lipta sehingga ibu menyusuinya nggak maksimal, ibu jadi ada lecet. Nah, dari sini nanti kita bisa mengedukasi juga suaminya. Makanya kadang-kadang tuh kalau ke polilaktasi itu yang nganter rame, ada eyangnya tuh lengkap tuh ada 4 orang, ya kan? Kakek, nenek, dari pihak ibu, dari pihak bapak, nanti ada ART-nya kadang-kadang kayak gitu, karena ya memang ini sistemnya tuh menyusui ini bantuannya keroyokan gitu, bukan hanya dari medisnya aja, tapi juga dimulai dari rumahnya. Tapi harus teredukasi semua supaya visi misinya satu satu apa ya, satu pemikiran gitu. Jadi kayak mitos tadi, apa aja yang menjadi concernnya, yang
faktanya yang mana kayak gitu-gitu. Gitu sih dokter itu, dokter Yoga. Ya, Terima kasih, jadi Dok. buat ibu yang mengikuti webinar ini tadi ya, faktor ibunya nanti dilihat. Tadi kan ada payudara, ada puting, kepercayaan diri dalam menyusui, pertanyaan dalam mitos-mitos yang ada di lingkungan. Itu nanti akan dijawab oleh dokter laktasi. Dan nanti juga belajar tadi payudaranya, belajar cara nempelnya, cara posisinya. Nanti nempel itu nggak sekedar, kalau teori mah gampang, ngomongin teori mah ngomong enak gitu. Cuman kalau buat praktek kan dia harus mencoba sendiri. Nah, itulah pentingnya harus datang secara offline, jangan secara daring. Karena informasi mudah didapat, tapi cara gendongnya gimana? Kan tadi treat your baby like you treat yourself. Jadi harus belajar tuh cara posisi yang nyaman. Nah, itu nanti belajar tuh sama dokter Dika dan tim konselor laktasi bagaimana cara proses menyusui yang baik. Dan yang terakhir dilihat bayinya tadi tuh. Ada problem secara anatomis nggak, problem menyusui nggak. Kan tadi kan ada beberapa pertanyaan kan ada masalah, dok anak saya kok pakai botol nggak boleh, nggak bisa. Kenapa dia cuma maunya menyusui? Ya, karena itu dua kemampuan yang berbeda. Pada saat menyusu yang terjadi adalah dia protruding refleks, lidahnya keluar, menjulurkan, dia menjulurkan, enggak, enggak. Jadi si puting masuk, lidah ngedorong, puting nabrak, susu keluar. Pakai botol, protruding itu tidak muncul. Yang muncul yang harus dia lakukan adalah suckling, menghisap. Dia menghisap. Sehingga prosesnya sangat jauh berbeda. Yang satu putingnya didorong, yang satu botol dotnya dihisap. Jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan, dok, gimana caranya? Yang kalau menggunakan botol, ya kita rangsang refleks menghisapnya. Refleks menghisap itu terangsang kalau palatumnya kesenggol. Jadi kalau pakai botol, jangan kenain ke lidah. Karena kalau lidah yang kesenggol, dia jadi menjulurkan. Sehingga kesannya seperti menolak botol. Nanti belajar cara nempelin botolnya. Nanti belajar juga sama dokter laktasi. Nanti kalau memang dengan botol nggak bisa, bisa juga dengan cup feeder, bisa juga dengan spet. Ada banyak cara untuk memberikan susu. Tapi dengan syarat si pengasuhnya bisa mengerjakan itu. Jangan nanti disuruh mengerjakan A, B, C, D, tapi yang dititipinnya nggak bisa ngerjain ya sama aja bohong. Sehingga nanti dampaknya ke kita dokter anak. Bayinya jadi tidak tumbuh dengan baik. Jadi informasi-informasi terkait menyusui, jangan ragu untuk bertanya dengan tenaga kesehatan. Karena prinsipnya sih, kalau saya yakin sih konselor-konselor laktasi itu pada baik-baik banget dan pada sabar-sabar banget untuk mengajari dengan baik. Jadi untuk bunda-bunda yang yang mengikuti webinar ini, jangan ragu untuk segera konseling laktasi jika menemukan suatu problem menyusui sehingga kita bisa bersama mendukung ibu menyusui dan anaknya menjadi tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mungkin itu Dokter India, tambahan dari saya. Ya, terima Terima kasih, kasih. Dokter Yoga. Dokter Yoga, izin satu lagi pertanyaan terakhir sepertinya untuk Dokter Oh, Yoga, Dok. ada pertanyaan. Dari Bapak Rifki di Tangerang, 28 tahun. Halo Dokter Yoga, anak saya besok berumur 5 bulan, beratnya saat ini 5,6 kilo dan panjang 63,5. Dari grafik masih tergolong normal, namun dari grafik berat tinggi dikategorikan kalau anak saya kurang gizi. Perlukah saya khawatir karena di umur anak saya yang hampir 5 bulan ini belum bisa tengkurap sendiri, namun sudah bisa mengangkat kepalanya saat tummy time. Ya, silakan dokter. Ya, jadi kalau ngomongin pertumbuhan itu bukan dilihat titik. Jadi kalau kita ngomongin pertumbuhan itu kita lihat kenaikan grafik bulanan. Jadi dilihat titik yang pertama dan titik sebelumnya sesuai enggak. Jadi kalau misalkan Bapak nanya, dok, berat badannya di titiknya bagus nggak? Ya kalau kita jawab dokter anak kan jawab, oh di secara titik dia berada pada titik yang baik. Tapi lihat tuh, bulan lalu naiknya berapa? Karena ada kenaikan bulanan yang harus dicapai oleh seorang bayi. Jadi untuk usia 4 sampai 6 bulan itu sebaiknya 750 gram sampai 900. Jika dia tidak tercapai kenaikan 750, berarti ada suatu problem. Baik itu problem dari segi proses menyusunya, baik itu ASI ataupun metode yang lain, atau yang kedua dari segi volume dan frekuensi. Itu harus dievaluasi tuh, jangan-jangan proses volume dan frekuensinya kurang.
Karena usia di atas 4 bulan, bayi itu sudah banyak distraksi dalam bentuk distraksi lihat dan distraksi suara. Sehingga pada saat dia menyusu, dia tidak menjadi efektif. Sehingga dia baru disusuin udah marah. Ada suara sedikit, dia berhenti. Sehingga secara volume harian, dia tidak terlalu banyak. Sehingga menyebabkan kenaikannya tidak terlalu baik. Jadi kesimpulannya jika dikategorikan berat badan dan tinggi badan kategorinya kurang gizi, harus segera bawa ke dokter untuk dievaluasi berbagai macam tadi tuh. Proses menyusunya gimana, volumenya gimana, terus frekuensinya gimana, ada problem yang lain nggak dalam bentuk anatomis bayi, dalam bentuk anatomis payudara ibu, semuanya harus dievaluasi. Dan sambil dievaluasi perkembangannya. Kalau ngomongin tengkurap sendiri versi orang tua ini apa? Karena seringnya membaca itu dalam artian mendapatkan informasinya setengah-setengah. Karena tengkurap sendiri itu, ya bayi dari telentang ke tengkurap itu 4-6 bulan. Dari tengkurap ke telentang itu 6-9 bulan. Jadi versi tengkurap mandiri berdasarkan orang tua ini apa? Gitu. Karena yang sering terjadi datang ke tempat praktek kita, dokter anak, dok anak saya belum bisa tengkurap sendiri. Pasti tanya, dia berharap dari tengkurap ke telentang dia sudah bisa. Nah, itu kan kemampuan 6-9 bulan yang belum waktunya dilakukan oleh anak 5 bulan. Gitu. Ya. Jadi cara melatihnya juga kadang juga suka salah. Pada saat latihan tengkurap, bukannya digulingkan, kan harusnya kan digulingkan dari tengkurap ke telentang itu kita gulingkan supaya bayi mendapatkan tahu cara gerakannya. Oh, bahunya harus saya geser, saya harus menggulingkan badan. Nah, yang sering terjadi itu didiemin, ditonton. Ayo deh, ayo, ayo, kamu bisa, kamu bisa. Jadi malah jadi supporter, bukan melatih. Jadi dia berharap bisa, tapi ngelatih enggak. Gitu. Ya, harusnya dilatih guling-guling supaya dia tahu gerakannya, sehingga nanti tanpa butuh latihan dia guling-guling sendiri. Gitu. Nah, itulah pentingnya nanti mendapatkan informasi yang benar dan sesuai terkait proses latihan perkembangan berdasarkan usianya. Jadi bagusnya sih kalau memang ada suatu problem, bawa aja datang periksa.